Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara, dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami kembali datang kepadamu pada saat pagi menjelang siang hari ini, Tuhan. Kami bersyukur buat hidup yang Kau masih berikan, kesehatan dan pertolongan Tuhan sajalah yang menjadikan kami masih ada sampai pada saat hari ini. Pujian, pengagungan, sukacita telah kami naikkan kepadamu, Tuhan. Dan sekarang saatnya bagi kami untuk menerima firman-Mu. Kami percaya dan kami yakin Engkau memberkati kami. Baik hamba yang menyampaikan firman-Mu, demikian juga anak-anak Tuhan yang berada di pematang siantar yang mendengarkan. Kami percaya, kami menerima bagian yang sama, menerima berkat yang sama daripada Tuhan pada saat siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk, Bapak-Bapak sekalian. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali. Pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan senang bisa bertemu pada saat ini walaupun hanya melalui aplikasi media Zoom. Saya percaya di satu saat nanti, begitu pandemi ini sudah selesai, merupakan suatu sukacita bisa beribadah bersama di Lapas Pematang Siantar. Bertemu dengan saudara-saudara kekasih Tuhan, pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat pagi hari ini terambil dari Bilangan pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Bilangan pasal 9, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya beri judul Firman Tuhan, sharing firman Tuhan pagi hari ini adalah ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketaatan berasal dari dasar katanya adalah taat. Di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat itu artinya senantiasa tunduk, patuh, tidak berlaku curang, atau bisa juga artinya setia. Nah, jadi dari dasar kata taat ini, kata ketaatan bisa kita artikan adalah kepatuhan atau kesetiaan kepada perintah bisa, kepada Tuhan bisa, dan sebagainya. Tindakan atau perbuatan taat atau ketaatan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu bagi saya dan saya percaya bagi kita semua adalah merupakan suatu tindakan atau merupakan suatu karakter yang harus ada dalam keseharian kita. Dan saya percaya itu akan terus terjadi dan bisa terjadi dalam kehidupan kita dan kita kerjakan dan kita lakukan dalam setiap aspek kehidupan kita maupun status yang ada dalam yang kita sandang dalam keseharian kita. Contoh misalnya, seperti saudara-saudara sekalian yang sekarang berada sedang menjalani sekolah kehidupan Tuhan di Lapas Pematang Siantar. Saya percaya apabila ada keluarga kita yang mau menjenguk, pasti setiap lapas memiliki jam besuk atau jam jenguk yang sudah ditetapkan, yang sudah dipatok di setiap lapas. Saya nggak tahu jam berapa. Namun ini merupakan suatu peraturan yang harus ditaati untuk setiap keluarga yang ingin menjenguk atau membesuk bapak-bapak sekalian di sini. Coba bisa kita bayangkan, kalau keluarga-keluarga ketetapan atau peraturan yang sudah ditetapkan, pasti lapas akan mengalami kekacauan atau mengalami kekisruhan, kericuhan di situ. Karena dari keluarga A datang jam 8, keluarga bilang susah diatur. Atau contoh lain misalnya, apabila kita adalah status kita sebagai seorang karyawan. Apabila di perusahaan tersebut karyawan-karyawannya tidak taat, saya percaya perusahaan tersebut
lambat laun akan gulung tikar, akan bangkrut. Karena karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut, yang bekerja di perusahaan tersebut, akan sesuka-sukanya datang. Dia mau masuk jam berapa, suka-sukanya dia. Masuk jam 8, pulang jam 9 juga bisa, suka-sukanya dia. Atau dia mau hari ini masuk, besok enggak. Saya percaya lambat laun perusahaan tersebut akan bangkrut. Contoh lain misalnya, ketaatan itu diperlukan pada saat misalnya kita mau keluar rumah, mau menuju ke suatu tempat dengan mengendarai kendaraan. Baik itu motor, mobil. Pada saat kita keluar rumah, menuju suatu tempat, kalau kita nggak taat, misalnya lampu merah kita terobos, mungkin lampu merah pertama kita bisa aman. Lampu merah kedua saya percaya, kalau kita nggak taat, bisa hal buruk terjadi. Nah, beberapa hal yang saya paparkan ini, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah merupakan suatu hal yang baik apabila kita taat. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itu diperlukan, itu dibutuhkan, dan itu harus ada dalam keseharian kita. Yuk, mari kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini, yang terambil dari Bilangan pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya membaca ayat yang ke-15, saudara-saudaraku, pribadi-pribadi yang disayang Tuhan, yang di Pematang Siantar, ayat ke-16, demikian seterusnya. Dimulai dari saya di ayat yang ke-15, Bilangan 9. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk perikop kita pagi hari ini adalah Tiang Awan Memimpin Perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatanlah seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ayat 19, apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu naik di atas kemah suci. 2 hari, baik sebulan atau lebih lama. Maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Ayat 23, atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca tadi dari Bilangan pasalnya yang ke-19 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23 adalah merupakan sebuah narasi yang menceritakan suatu keadaan di mana bangsa Israel berada di padang gurun Sinai. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai dan akan menuju ke tanah Kanaan. Nah, pada saat di padang gurun Sinai ini, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan bilang melalui perantaraan Musa, bangsa Israel itu harus berjalan atau berkemah itu harus sesuai dengan titahku. Dan juga dengan petunjukku, yaitu adanya awan. Kalau awan itu diam, maka bangsa Israel harus tinggal di tempat di mana awan itu diam. Dan kalau titah Tuhan bilang berkemah, maka orang Israel harus berkemah. Namun jikalau awan itu bergerak, dan titah Tuhan bilang harus berangkat, maka orang Israel harus berangkat dari tempat tersebut untuk berjalan dipimpin oleh Tuhan. Dan pada saat mereka berkemah, firman Tuhan tadi bilang, bangsa Israel harus melakukan kewajiban mereka. Demikian juga saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita selama kita masih hidup. Selama kita masih ada di dunia ini. Kita harus taat kepada perintah Tuhan, titah-titahnya Tuhan. Setiap kewajiban-kewajiban yang Tuhan mau kita lakukan, kita harus melakukan hal tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan saudara-saudaraku yang terkasih, bapak-bapak sekalian, bagaimanakah kita agar kita bisa taat kepada Tuhan? Saya percaya kita pasti akan bilang, wah susah Pak, kita untuk taat kepada Tuhan. Kita kan masih daging, kita masih hidup di dunia ini. Namun saya percaya kalau Tuhan bilang kita harus taat, maka saya percaya perbuatan itu, sikap itu dapat kita bisa lakukan. Namun mungkin waktunya tidak langsung. Tapi dalam keseharian kita, saya percaya itu bisa kita lakukan. Nah, bagaimanakah supaya kita bisa taat kepada Tuhan? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada saat pagi hari ini bagi kita sekalian, agar kita bisa taat. Yang pertama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama kita bisa lakukan supaya kita bisa taat kepada Tuhan adalah harus ada rasa cinta kepada Tuhan. Karena dengan adanya rasa cinta kepada Tuhan, maka kita bisa taat kepada Dia. Kalau nggak ada rasa cinta, susah melakukan segala sesuatu. Saya misalkan hubungan antar suami istri dalam pernikahan. Saya percaya jikalau bapak-bapak di sini ada yang sudah menikah, pada saat kita menyatakan menerima pasangan kita menjalani hari lepas hari bersama dengan dia, dengan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Karena kita punya ada rasa cinta. Atau mungkin kalau bapak-bapak di Pematang Siantar ini ada yang belum menikah, mungkin masih ada pacarnya atau punya hubungan spesial dengan lawan jenisnya. Saya percaya pasti walaupun bapak-bapak, saudara-saudara di lapas Pematang Siantar, pasti apabila teman dekat kita itu cinta sama kita, pasti mereka akan datang menjenguk atau membesuk. Karena dia percaya kalau kedatangannya itu pasti ditunggu-tunggu. Walaupun jaraknya jauh, pasti dia akan melakukan hal itu. Karena ada rasa cinta. Saya ingat waktu saya masih pacaran sama istri saya ya. Rumahnya dia itu lumayan jauh dari rumah saya. Karena masih pacaran, wah jaraknya jauh pun, walaupun macet, saya datengin. Janji misalnya nih, mau jemput dia ke kantor misalnya jam 7. Jaraknya jauh, jam 5 saya udah bangun. Padahal kalau saya ke kantor, saya telat. Tapi kalau udah janji sama istri saya yang sekarang, dulu waduh jam 5 saya bisa bangun, nggak usah pakai alarm, bangun sendiri, itu mata bisa melek. Karena saya melakukannya atas dasar cinta. Nah demikian juga dengan ketaatan ini saudara-saudaraku yang terkasih. Ketika kita memiliki rasa cinta kepada Tuhan, rasa sayang kita sama Tuhan, rasa kasih kita kepada Tuhan, maka segala apapun
yang Tuhan perintahkan, saya percaya kita akan melakukannya. Kita akan taat untuk melakukannya. Karena ada rasa cinta itu. Kalau nggak ada rasa cinta, susah untuk melakukannya. Tapi kalau sudah ada rasa cinta, bagaimana untuk timbulkan rasa cinta itu, saudara-saudaraku yang terkasih? Yang pertama, kita bisa membiasakan diri dengan membangun saat teduh. Biar bagaimanapun proses pertemuan, menjalin komunikasi adalah merupakan cara yang terbaik untuk membangun rasa cinta itu. Susah, Pak. Di sini saya, banyak teman. Di minggu-minggu kemarin, saya dengar ada kesaksian dari Pak Sipahutar ya, katanya sekarang kita sudah diaktifkan ya, konseling, bisa bisa bertukar pikiran, sharing firman Tuhan. Nah, itu bisa dilakukan, saudara-saudara. Dengan sesama teman-teman yang berada di lapas, dengan pembina-pembina kerohanian di sana. Bisa kita intensifkan, datang kepada Tuhan, saling berbagi, mengalami kesaksian satu dengan yang lainnya. Saya percaya itu membuat kita akan membangun kecintaan kita sama Tuhan. Akan membangun rasa sayang kita sama Tuhan. Saya lihat di sini yang aktif nih, yang bapak-bapak paling depan nih. Saya belum tahu namanya, mungkin suatu saat kita bisa kenalan ya. Apalagi Pak Joshua ya, yang paling depan ini ya Pak. Yang saya lihat, nah ini luar biasa ini. Laiku yang satu ini. Mungkin bisa, bisa sharing. Dan dengan bapak-bapak yang lain, saudara-saudara laiku yang di sana. Ini kita bisa lakukan untuk kita membangun cinta Tuhan. Karena nggak mungkin kita bisa taat tanpa adanya rasa cinta itu. Itulah hal pertama yang bisa kita lakukan agar kita taat kepada Tuhan. Harus mencintai Tuhan, harus ada rasa cinta kepada Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita lakukan, hal apa yang bisa kita lakukan agar kita taat kepada Tuhan? Hal yang kedua adalah selalu ingat, ada berkat bagi orang yang taat. Ini kita bisa lihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Ulangan pasal 8. Ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Hal yang kedua agar kita bisa taat, saudara-saudaraku. Ingat, jika kita mau dapatkan berkat Tuhan, kita harus taat. Dari ayat yang kita baca tadi di Ulangan pasal 28, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang kedua. Kita bisa bilang itu adalah formula bagi kita untuk mendapatkan berkat Tuhan. Jikalau kita taat, maka kita dapat berkat. Atau bisa kita katakan, hanya orang yang taat sajalah yang mendapat berkat daripada Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, kita lebih sering mendesak Tuhan untuk memberkati kita. Dan kebanyakan dalam doa-doa kita itu seperti itu. Kita sering mendesak Tuhan untuk memberkati kita tanpa kita mau melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Tanpa kita mau membayar harga yang harus kita lakukan untuk mendapatkan berkat itu. Kita tidak pernah punya rasa malu untuk menuntut berkat itu, saudara-saudaraku. Sedangkan di
Ulangan 28, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, dengan jelas Tuhan bilang bahwasanya kalau mau berkat, lakukan semua perintah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti poin yang pertama tadi, untuk menjalani perintah-perintah Tuhan itu saya percaya tidak gampang, dibutuhkan waktu, tidak cepat. Namun satu hal yang saya ingin sampaikan di sini, ada dulu motivasi kita untuk taat kepada Tuhan. Ada dulu keinginan dalam hidup kita, ditimbulkan dulu. Sadar dulu bahwasanya Tuhan itulah yang mempunyai hidup kita, yang mengatur hidup kita. Dan hanya kepada orang taat saja, maka kita dapatkan berkat, saudara-saudari yang terkasih. Berkat Tuhan itu, kalau saya ilustrasikan contohnya seperti seorang pengamen yang nyanyi, pada saat mungkin kita lagi makan di rumah makan BPK gitu ya, apa di Lapo gitu, lagi enak-enak makan, kemudian ada yang ngamen nyanyi, saya mau iring Yesus, gitu misalnya, atau lagu apalah gitu, lagu apa lagi enak-enak makan di Lapo atau di rumah makan BPK. Nah setelah pengamen itu nyanyi, pasti kita ngasih, walaupun kadang ada juga sih yang nggak ngasih. Namun maksud saya, setiap kita melakukan suatu hal yang menyenangkan, yang membuat puas, pasti kita akan diberkati. Itu manusia, apalagi Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan akan memberikan berkat-Nya pada saat kita menyenangkan hati. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apabila kita melihat di ayat-ayat setelahnya, kita bisa juga lihat berkat-berkat apa yang diberikan Tuhan. Kalau kita lihat berkat apa yang diberikan bagi setiap pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Kita bisa lihat di Ulangan 28 ayat yang ketiga, setelah tadi ayat yang kedua, ini adalah berkat yang pertama yang Tuhan berikan. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Itu berbicara mengenai berkat pekerjaan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan kita tahu memberikan, menghargai pekerjaan. Sehingga dengan apapun yang kita kerjakan, pasti akan mendapatkan hasil. Karena itu menunjukkan ketaatan kita kepadanya. Pada saat kita taat kepadanya, berkat dalam pekerjaan kita akan Tuhan berikan. Kemudian berkat apa lagi yang akan kita terima, saudara-saudaraku? Di ayat yang keempat, kita bisa lihat. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Ini berbicara mengenai berkat keluarga dan berkat rumah tangga. Berkat keluarga dan berkat rumah tangga. Tuhan akan memberkati setiap keluarga-keluarga yang taat kepadanya. Kebutuhan anak-anak dicukupi. Kebutuhan orang tua, kebutuhan semua anggota keluarga akan dicukupi. Karena Tuhan tahu ada pribadi lepas pribadi yang taat di keluarga tersebut. Kemudian berkat apa lagi yang Tuhan janji akan Tuhan berikan. Ini kita bisa lihat di dalam ayatnya yang kelima dan yang keenam. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Nah, ini berbicara mengenai tempat usaha kita, di mana kita bekerja, di mana kita melakukan usaha. Apakah itu mungkin sebagai seorang petani, tempat tersebut, sawah kita tersebut, ladang kita tersebut, pun diberkati Tuhan. Karena Tuhan mendapati pribadi lepas pribadi yang sedang bekerja itu, pribadi lepas pribadi yang taat. Manusia tahu memberikan, menghargai setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan.
Apalagi Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Dia terlebih tahu memberikan, dia terlebih tahu menghargai setiap jerih lelah yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu poin yang kedua, bagaimana supaya kita taat. Ya, poin yang kedua adalah ada berkat bagi orang yang taat. Itu harus selalu kita ingat. Kalau kita mau dapat berkat, kita harus taat. Orang taat pasti selalu mendapat berkat Tuhan. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, saudara-saudaraku. Bagaimana agar kita bisa taat kepada Tuhan? Poin yang ketiga adalah tahu bahwasanya kita adalah anaknya. Dan kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita harus tahu status kita, status saudara dan saya adalah sebagai anak-anaknya Tuhan. Pribadi yang berharga di mata Tuhan. Terlepas kondisi kita saat ini, saya percaya pada saat kita mengakui kesalahan dan dosa kita, Tuhan bilang apa? Semua dosa itu sudah Tuhan buang jauh di dalam jurang, di tubir laut. Tidak Tuhan ingat-ingat lagi. Namun tindakan kita selanjutnya adalah bagaimana kita menjalani hari kemudian. Apakah kita mau tetap terus melakukan hal yang salah? Atau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, taat kepadanya. Kalau kita memilih jalan untuk taat kepadanya, maka Tuhan akan menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita di dunia ini adalah hidup yang sementara. Kita nggak tahu kapan kita akan pindah ke kehidupan selanjutnya. Kita nggak tahu kapan. Mungkin sesaat ini atau kemudian beberapa hari, kita nggak tahu. Namun, satu hal yang saya mau bilang, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu mendapatkan kehidupan yang kekal. Sorga pasti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang percaya kepadanya. Kepastian kehidupan kekal yang kita alami, yang kita dapatkan, kepastian itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepastian sorga itu bagi saya adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga, yang tidak bisa kita dapatkan dengan melakukan hal-hal baik apapun. Kecuali ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan tindakan lanjutan sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah tindakan sebagai pengikut Kristus. Melakukan hal-hal yang seperti Tuhan Yesus Kristus lakukan. Nah, karena kita sudah mendapatkan sesuatu yang pasti, yang berharga itu, saudara-saudara yang terkasih. Saya percaya kita semua di sini, kalau memiliki sesuatu yang mahal itu, yang tiada ternilai, bikinlah, kalau misalnya kita punya sesuatu yang ibaratnya nih ya, kalau misalnya kita hidup nih, sampai umur bikinlah, kalau umur kita panjang, kita mungkin bisa nilai kekayaan kita mungkin bisa kita dapatkan 5M bikin. Sepanjang kita hidup, kerja 24 jam deh gitu, nggak sakit-sakit 5M. Tapi Tuhan kasih kita yang barang atau sesuatu yang dikasih yang 6M. Bagaimana tindakan kita? Pasti kita kan berterima kasih karena kita tahu, waduh, ini sampai saya hidup mati, mungkin juga nggak bisa dapat. Tapi Tuhan kasih. Nah, sebegitulah saudara-saudaraku yang terkasih. Ketika kita menghargai, ketika kita sadar status kita, sebagai pribadi lepas pribadi yang berkenan kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi yang berharga kepada Tuhan, berharga di mata Tuhan, maka, dan kita sudah mendapatkan sesuatu, dikasih sesuatu yang berharga itu, kehidupan yang kekal itu, yang kita tahu tidak bisa kita dapatkan selama kita hidup pun, kita bisa dapatkan itu, kita ada, kita terima itu. Maka saya percaya, sebagai tindakan kita mengasihi Tuhan, berterima kasih kepadanya, maka kita akan taat pada Dia.
Itulah langkah yang ketiga, saudara-saudaraku. Kita tahu dulu status kita, bahwasanya kita adalah anaknya, dan kita berharga di mata Tuhan. Itu langkah yang ketiga agar kita taat. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir sharing firman Tuhan kita pada pagi menjelang siang hari ini, itulah 3 hal yang saya sampaikan tadi, yang saya percaya jika kita melakukan 3 hal tersebut, maka untuk taat kepada Tuhan, saya percaya bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Ngapain Pak kita taat kepada Tuhan, kita masih di dalam, kita nggak bisa mengaplikasikannya. Oh, siapa bilang? Masih ada saudara-saudara kita. Kita tunjukkan bagaimana kita anak-anak Tuhan dalam berkehidupan, dalam keseharian. Ya kan? Kita bisa tunjukkan, saling menguatkan, saling mengasihi, saling mendoakan. Ada tim-tim doa di sini. Ayo, bergabung bersama untuk saling mendoakan. Supaya kita sama-sama diberkati. Supaya kita sama-sama dikasihi Tuhan. Orang melihat, wow, luar biasa. Selama di dalam sekolah kehidupan ini, Bapak ini dipakai Tuhan, diubahkan Tuhan. Sehingga kita keluar, apabila kita keluar berkumpul kembali bersama keluarga, istri kita, anak-anak kita melihat bapaknya berubah menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Atau mungkin pada saat kita keluar, kita belum berkeluarga, orang tua kita melihat bagaimana kita berubah taat kepada Tuhan pada saat kita berada di sekolah kehidupan saat. Nah, saya menantang kita sekalian. Mari kita melakukan 3 hal ini. Yang pertama, melakukan ketaatan harus dilandasi kasih. Bangun terlebih dahulu rasa cinta, rasa kasih kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, selalu ada berkat Tuhan bagi orang yang taat. Kemudian hal yang ketiga, tahu dan ingat status kita adalah anak. Dan kita sudah diberikan sesuatu yang berharga yang tidak bisa kita dapatkan dengan apapun yang kita lakukan. Saya percaya apabila 3 hal ini kita lakukan, kita bisa menjadi pribadi yang taat dan mengasihi Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami adalah pribadi lepas pribadi yang bukan hanya cakap sebagai pendengar firman. Namun kami mau juga menjadi pribadi lepas pribadi yang cakap sebagai pelaku firman. Sehingga pada saat kami meresponi firman Tuhan itu, kami taat melakukannya. Kami percaya dan kami yakin ada berkat yang akan kami terima dalam kami menjalani hari keseharian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.